Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang penalaran dalam bahasa Indonesia dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Rahmat Rizkiansyah, SPD, SAP, MPD, MA. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Ranur dengan NIM 20010303051. Jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Oke, adapun materi yang saya bahas pada sore hari ini adalah satu, penalaran deduktif, yaitu dibagi menjadi dua, menarik kesimpulan secara langsung dan menarik kesimpulan secara tidak langsung. Yang kedua adalah penalaran induktif, dibagi menjadi tiga, generalisasi dan analogi, hubungan kausal, dan salah nalar. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Penarikan kesimpulan, konklusi, secara deduktif dapat dilakukan secara langsung dan pula dilakukan secara tak langsung. Yang pertama, menarik kesimpulan secara langsung. Simpulan atau konklusi secara langsung ditarik dari satu premis. Sebaliknya, konklusi yang ditarik dari dua premis disebut simpulan tidak langsung. B. Menarik kesimpulan secara tidak langsung. Penalaran deduksi yang berupa penarikan simpulan secara tidak langsung memerlukan dua premis sebagai data. Dari dua premis ini akan dihasilkan sebuah simpulan. Premis yang pertama adalah premis yang bersifat umum dan premis yang kedua adalah premis yang bersifat khusus. Yang kedua adalah penalaran induktif. Metode induktif adalah suatu penalaran yang berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum. Menurut Smart, penalaran induktif adalah penalaran yang memberlakukan atribut-atribut khusus suatu hal-hal yang bersifat umum, dan menurut Surya Sumantri, penalaran induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus yang bersifat individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Penalaran induktif adalah penalaran yang mengambil contoh-contoh khusus yang khas untuk kemudian diambil kesimpulan yang lebih umum. Penalaran ini memudahkan untuk memetakan suatu masalah sehingga dapat dipakai dalam masalah lain yang serupa. Catatan bagaimana penalaran induktif ini bekerja adalah meski premis-premis yang diangkat benar dan cara penarikan kesimpulannya sah, kesimpulannya belum tentu benar, tapi kesimpulan tersebut mempunyai peluang untuk benar. Oke, berikut ada generalisasi dan analogi. 1. Generalisasi. Menurut Lois Carrab dalam buku Argumentasi dan Narasi, generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu inferensi yang bersifat umum yang mencakup semua fenomena tadi. Yang kedua adalah analogi. Analogi adalah membandingkan dua hal yang memiliki sifat yang sama. Cara ini berdasarkan pada sebuah asumsi bahwa jika sudah ada persamaan dalam berbagai segi, maka ada persamaan pula dalam bidang yang lain. Jenis-jenis analogi ada dua, yaitu 1. Analogi induktif dan analogi deklaratif. Pembahasan yang selanjutnya adalah hubungan kausal. Hubungan kausal adalah penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang memiliki pola hubungan sebab akibat. Misalnya tombol ditekan akibatnya bel berbunyi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, hubungan kausal ini sering kita temukan. Hujan turun dan jalan-jalan becek. Ia kena penyakit kanker darah dan meninggal dunia. Dalam kaitannya dengan hubungan kausal ini, terdapat tiga pola hubungan kausalitas, yaitu
sebab akibat, akibat sebab, dan akibat akibat. Oke, untuk pembahasan yang terakhir adalah salah nalar. Salah nalar adalah penalaran yang tidak sahih. Penalaran tidak sahih itu yang dinamakan salah nalar atau kesesatan. Macam-macam salah nalar. Yang pertama, generalisasi terlalu luas. Salah nalar disebabkan oleh jumlah premis yang mendukung generalisasi tidak seimbang dengan besarnya generalisasi itu, sehingga simpulan yang diambil menjadi salah. Yang kedua adalah analogi yang salah. Salah nalar ini dapat terjadi bila orang menganalogikan sesuatu dengan yang lain dengan menganggap persamaan salah satu segi akan memberi kepastian persamaan pada segi yang lain. Yang ketiga adalah argumentasi bidik orang. Salah nalar jenis ini disebabkan oleh sikap menghubungkan sifat seseorang dengan tugas yang diembannya. Yang keempat adalah pemilihan terbatas pada dua alternatif. Salah nalar dilandasi oleh penalaran alternatif yang tidak tepat dengan pemilihan jawaban yang ada. Oke, sekian pembahasan dari saya. Semoga apa yang saya bahas pada sore hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila saya ada salah, mohon dimaafkan dan sampai jumpa.